share. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. You are my Savior, you're my Savior, you're my hero. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, my refuge. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. You're my Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, you're my breath. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there.
It's alright, sing with me again. It's alright, and always see again. Again, it's alright. It's alright, sing with me again. It's alright, and always sing again. Again, it's alright. Oh, again, it's alright, sing with me again. It's alright, and always sing again. Again, it's alright. Let us sing. Again, again, it's alright, sing with me again. It's alright, and always sing again. Again, it's alright. Banners of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in love, and darkness tried to hide, and trembled there he fall, and trembled there he fall. Again, Saka, sing with me again. Saka, and always sing again. Again, it's all good. Dari 3 kali.
Petrus tidak hanya mengaku tidak mengenal Yesus, melainkan dia dengan keras menyangkal dia tidak kurang dari 3 kali. Ketiga kalinya Petrus menyangkal Yesus dengan begitu keras, ayam jantan berkokok. Pada saat itu, Yesus berbalik dari interogasi dan melihat ke arah Petrus. Dan ketika Petrus melihat matanya, wajahnya jatuh dan dia melarikan diri. Mengingat apa yang Tuhan telah katakan kepadanya, bahwa dia akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok, Petrus menjadi sedih dan meratapi kesedihannya. Yesus tidak pernah melakukan dosa apapun, namun dia diinterogasi di hadapan Pilatus, dan setelah menerima 40 cambukan kurang 1, tubuhnya robek dan berlumuran darah. Mereka menyodorkan mahkota duri ke kepala Yesus, meludahinya, memukul wajahnya, dan memasang poster di kayu salib dengan judul Raja Orang Yahudi di dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Pemimpin Petrus, Tuhannya dan Juru Selamatnya yang dia percayai dan ikuti berlumuran darah. Namun, Petrus telah menyangkal Yesus ini tidak kurang dari 3 kali. Petrus mendengar tentang kematian Yesus di kayu salib, dan dia juga pergi ke kuburannya. Tetapi Yesus tidak ada di kuburan. Petrus sangat menderita, dan meskipun Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian, dia terlalu malu untuk menghadapnya. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, Yesus telah menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan. Dia memikul dosa dunia, dia disalibkan dan menderita di dalam segala macam penghinaan, kekejaman, dan akhirnya kematian. Dia telah mencurahkan seluruh darah kehidupan dari jantungnya dan mati, dikuburkan, dan dengan bangkit dari kematian kembali, dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk Petrus. Namun, ketika Yesus menderita seperti ini untuk keselamatan, Petrus dan murid-murid lainnya telah melarikan diri, dan yang paling bisa mereka lakukan hanyalah kembali ke pekerjaan lama mereka menjala ikan. Jadi murid-murid itu terlalu malu kepada diri mereka sendiri untuk mengatakan sesuatu di hadapan Yesus. Namun, Yesus menampakkan diri di hadapan Tuhan. Namun, Yesus menampakkan diri di hadapan mereka di tepi danau Tiberias, dan dia menyuruh mereka untuk sarapan. Setelah memasak ikan dan menyiapkan roti, dia menyuruh mereka makan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus berkata kepada Petrus di sini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus kemudian berkata kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus mengajukan pertanyaan ini 3 kali kepada Petrus, dan 3 kali Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata kepadanya
pada ketiga kesempatan itu, gembalakanlah domba-dombaku. Anda dan saya sekarang mengikuti kebenaran Tuhan. Tetapi kita harus mengajukan pertanyaan, apakah kita benar-benar mengikuti Dia dengan cukup setia untuk memuaskan keinginan Tuhan? Sama seperti Petrus memiliki banyak kekurangan manusia, Anda dan saya juga mungkin memiliki cacat seperti itu. Bahkan kita yang percaya kepada Injil air dan Roh bisa kehilangan kekuatan kita dan merasa sulit untuk mengambil langkah lain untuk mengikuti Tuhan ketika kita bergumul dengan kekurangan kita. Itulah mengapa penulis surat Ibrani berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Setelah 15, 20 atau 30 tahun berlalu sejak pertama kali menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh, akan ada banyak saat ketika kita merasa terlalu malu kepada diri kita sendiri untuk mengikuti Tuhan. Sama seperti Petrus dan saudara-saudaranya yang seiman pergi memancing di Danau Tiberias, akan ada saat-saat ketika Anda dan saya juga mengecewakan Tuhan dan terlalu malu untuk mengikutinya. Dengan kata lain, meskipun kita percaya kepada Tuhan, seringkali kita menyerah kepada kelemahan kita. Meskipun iman kita seharusnya tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu, namun terkadang gagal untuk melakukannya. Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Iman kita kemudian harus tumbuh lebih kuat dan kita harus melayani kebenaran Tuhan dengan lebih baik. Tetapi sebaliknya, kita melihat diri kita mencari keinginan daging kita sendiri. Kita harus menjalani hidup kita dengan iman, dengan kesalehan dan keberanian seperti kita bersumpah akan mengikuti Tuhan ketika kita pertama kali menemukan Injil air dan Roh, tetapi kita gagal melakukannya. Meskipun kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati untuk mengikuti Dia dengan setia, ada kalanya kita tidak dapat melakukannya. Kadang-kadang kita mengikuti para pemimpin gereja kita bukan dengan iman, tetapi karena perhitungan daging, khawatir tentang apa yang mungkin mereka katakan kepada kita, dan jatuh ke dalam kelemahan daging kita sendiri. Kita akhirnya melakukan apa yang Petrus lakukan. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi pada kita saat mengikuti Tuhan. Tetapi terkadang kita merasa sangat buruk tentang diri kita sendiri, sehingga kita mempertanyakan apakah kita bahkan dapat mengikuti Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus mengikuti Tuhan, Injil air dan Roh, dan kehidupan kebenaran, karena itu adalah kebenaran. Namun, saat kita melihat diri kita sendiri, kita merasa terlalu malu.
Dengan berlalunya waktu, kita kehilangan kekuatan rohani kita dan berubah menjadi orang yang licik. Namun secara lahiriah kita menjadi sangat mahir atas bagaimana berperilaku di dalam gereja Allah untuk menyenangkan semua orang dan tidak menyinggung siapapun. Kita tahu seluk-beluk administrasi gereja, kita tahu protokol yang benar. Kita tahu semua tentang tata krama yang benar, dan kita bahkan tahu bagaimana menjilat dari para pemimpin gereja kita. Meskipun You are worthy of our praise, and my heart is singing how great is our God. On him above, on him, you are worthy of the praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, with all the earth